Pemirsa Intens Investigasi, komedian Andre Taulany kembali mengunggah pernyataan terbaru yang diduga sengaja dikutip untuk menggambarkan suasana hatinya. Ya, seperti diketahui sempat tersiar kabar jika keputusan Andre Taulany untuk melakukan talak cerai kepada sang istri didahului dengan sebuah postingan video yang kurang lebih menggambarkan seorang pria yang tengah dipeluk oleh seorang wanita, bisa jadi sang istri. Meski sempat dibantah oleh Andre dalam pernyataannya sebelumnya di depan awak media, namun jika mengacu pada waktu, postingan tersebut agaknya cukup berkesinambungan. Pasalnya, video tersebut dan 4 video lainnya diposting Andre tertanggal 6 Maret 2024 silam atau kurang lebih sebulan sejak permohonan perceraiannya tersebut dimasukkan Andre ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang pada 4 April 2024. Lantas benarkah postingan kali ini juga memiliki maksud tersirat seperti postingan sebelumnya jika dikaji melalui ilmu psikologi? Seperti apa pula psikolog Bunda Romi menjawab perihal alasan Andre Taulany yang menyebutkan alasan dibalik perceraiannya dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang telah lama terjadi dalam biduk rumah tangganya. Dan benarkah pula jika dikaji menurut ilmu psikologi, apa yang dilakukan Andre Taulany dengan lebih banyak bercanda saat konferensi persnya di hadapan awak media, menandakan tidak adanya perasaan kesedihan yang dirasakannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikutip dari sebuah postingan terbaru Andre Taulany yang agaknya juga dikutip Andre dari quotes-quotes bijak yang banyak bertebaran di sosial media. Andre dalam postingan terbarunya memang sempat memposting sebuah kalimat bijak yang kurang lebih isinya seperti berikut ini. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tetaplah menjadi baik walaupun lelah, berdamailah dengan keadaan, jangan marah. Badan boleh lelah, pipi boleh basah, tapi jangan menyerah. Pelan-pelan semua akan menjadi indah. Percayalah. Diposting Andre dengan caption berbunyi "Salam Jumat Berkah". Munculnya postingan tersebut memang seolah dianggap banyak pihak merupakan sinyal-sinyal seperti apa yang sebelumnya dilakukannya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa maksud di balik postingan tersebut, tim Intens Investigasi pun mencoba berkonsultasi dan menanyakan kepada pakar mengenai apa maksud unggahan tersebut. Dikaji menurut ilmu psikologi, menurut Bunda Romi, memang kebanyakan gambar atau quote yang ditulis atau diunggah seseorang sebagai bentuk atau refleksi diri mereka sendiri. Meski begitu, menurutnya yang lebih mencolok dari unggahan tersebut adalah sebagai usaha Andre untuk diduga menyemangati dirinya. Di tengah proses perceraian dengan sang istri yang tak lama lagi akan segera diketuk oleh hakim pengadilan agama. Oh, gambar-gambar apa ya? Hah? Yang pernah diposting bulan Maret. Yang ada wanita, ada ularnya sama. Oh. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Nggak ada tuh cuman gambar, menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling nyalakan. Karena ini kan semua keputusannya keputusan kami berdua, dan
setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Postingan ular tuh apa sih Bun maksudnya kan? Nah itu saya nggak terlalu paham ya, tetapi kan postingan itu juga udah postingan lama yang diunggah kembali ya. Apakah ada makna tertentu? Memang kalau di ilmu psikologi, kalau gambar orang tertentu, misalnya orang disuruh gambar, itu biasanya merefleksikan dirinya. Tetapi ini dengan postingan gambar ini, saya nggak tahu apakah ini merefleksikan dirinya atau bukan, atau dia hanya sekedar membuat satu gambaran tentang masalah yang belum tentu dialami oleh dirinya sendiri juga. Itu apa sih Bun maknanya Ya di tengah perceraian? sepertinya kayak orang itu kalau udah punya masalah ya jangan kemudian berhenti di situ dan kemudian merenung atau meratapi masalah, tapi tetap jalan. Kan masalahnya diadaptasi. Jadi kalau kita misalnya sering didera masalah, awalnya berat, tapi lama-lama kita bisa coping, menguasai situasi, karena situasinya memang selalu saya harus kayak begini, ya akan lewat ini. Suatu titik pasti akan saya jadi terbiasa. Misalnya orang yang bekerja keras misalnya harus berangkat pagi ini, rasanya kayaknya nggak sanggup gitu, apalagi misalnya orang ini sambil bekerja baru punya anak gitu. Tapi begitu dijalani ya akhirnya tidak ada tangis lagi, tapi lebih kepada pembiasaan diri untuk menghadapi situasi tersebut. Mungkin dia menyemangati dirinya sendiri gitu. Ya sudah, sekarang udah ngambil keputusan ini, hadapin gitu kayaknya. Oh berarti. Tapi kalau mau pastinya tanyakan kepada yang bersangkutan. Mengkaji lebih jauh soal pernyataan Andre Taulani di hadapan awak media beberapa waktu silam, pemilik nama asli Andreas Taulani Haumahu ini memang sebelumnya cukup santai menghadapi permasalahan yang menurutnya sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama tersebut. Saat itu Andre menyebutkan jika permasalahan yang sebenarnya mendasari keputusannya untuk melayangkan talak cerai adalah alasan perbedaan prinsip dan tidak diambilnya secara gegabah, melainkan sudah dipikirkan cukup lama dan melalui proses pergumulan batin yang cukup panjang. Diminta untuk angkat bicara mengenai keputusan Andre Taulani tersebut, Bunda Romi ternyata memiliki pandangan yang berbeda dan memberikan masukan seperti berikut ini. Pertimbangannya sudah cukup matang. Sejak sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Iya, kalau misalnya sudah dibicarakan tetapi tidak berubah, pertanyaannya misalnya gini, ada anak nakal dipukul sama orang tuanya, anak itu tetap nakal, artinya respons reaksi memukul itu tidak merubah perilaku. Kalau dia katakan sudah dibicarakan tapi kemudian diomongin tidak berubah, mungkin harus ada hasil reaksi lain, karena aksi menimbulkan reaksi. Kalau aksinya cuman kemudian diomongin, reaksinya nggak berubah, aksinya tuh nggak boleh hanya diomongin, mungkin harus diobatin gitu dengan cara misalnya behavior terapi atau apa gitu, kalau memang masalahnya sampai krusial seperti itu. Kalau misalnya masalah pola pikir dan sebagainya, kenapa mikirnya sampai sejauh itu ya, kita belajar kemudian. Atau misalnya orangnya sering marah, mungkin juga harus dibantu dengan anger management supaya jangan sampai sering meletup-letup misalnya seperti itu. Sementara terlepas dari apapun yang telah dikatakan psikolog dan masyarakat, keputusan memang telah diambil Andre Taulani dan menurutnya telah dipikirkannya masak-masak. Andre pun tampak cukup percaya diri, permasalahan ini tak mempengaruhi banyak perihal hubungannya dengan sang istri maupun ketiga buah hatinya. Lantas bagaimana pula Bunda Romi melihat hal ini? Benarkah tidak terlihat pula raut wajah penyesalan dari Andre Taulani?
Dan benarkah pula menelisik perihal keputusan Andre untuk mengambil keputusan tersebut cukup lama, yaitu hampir 18 tahun menikah? Faktor anak salah satunya membuat Andre untuk menunggu anak-anaknya cukup dewasa dan mengerti apa yang sudah dialaminya. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah untuk mengantar anak. Tujuannya memang untuk mengantar anak. Anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah, jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama bayar ini bisa kemana. Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Insya Allah ikhlas semuanya, karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih, ya kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Tapi apa yang membuat bertahan mereka sampai situ? Apakah karena anak nih Bun, ya kan berbeda prinsip tapi tetap bertahan gitu? Apa karena anak dia melihat anak? Ya belum tentu karena anak juga, salah satunya pasti karena anak, tetapi juga mungkin ada reputasi, ada apa di sini juga dipertaruhkan gitu, termasuk juga kepikiran nggak sih kalau misalnya ini selesai nanti berdampak kepada segala macam sampai harta gonong gini apa gitu, jadi mungkin ribet juga gitu. Dan kemudian kalau kita lihat orang kalau sudah berpisah itu biasanya nanti kehangatan dengan anak tuh jadi berubah, karena anak itu kan nanti bisa harus memilih atau disuruh sana atau di sini atau gimana. Dan itu juga harusnya mungkin jadi bagian dari apa yang dipikirkan gitu. Kalau ditanya orang kalau bercerai pasti aja lah namanya berpisah, pasti ada hal yang masih dirasakan. Sayang ya, sudah pernikahan segini banyaknya usianya, terus kemudian sudah punya anak-anak yang luar biasa, kok tiba-tiba harus kemudian bercerai. Tapi kan akhirnya katanya kan ini sudah dipikirkan dengan matang. Orang selalu mengatakan sudah dipikirkan dengan matang, sudah dengan macamnya. Tapi pertanyaannya memang sebetulnya kalau penyesalan itu ada, sebetulnya seberapa usaha untuk kemudian kembali untuk membenahi ini sudah dilakukan. Biasanya orang selalu mengatakan saya udah macam-macam berupaya, ini seperti yang dikatakan juga kan, tapi akhirnya tidak ada perubahan sehingga dia merasa bahwa yang terbaik adalah kemudian untuk tidak meneruskan rumah tangga ini gitu. Tapi bagaimanapun juga hal ini harusnya dipertanyakan. Yang kan gini, dalam satu perkawinan adanya perbedaan karena dengan berjalannya waktu. Pada waktu dulu misalnya yang satu udah terkenal tapi nggak terkenal sekarang makin terkenal, yang satu juga punya perbedaan lagi itu kalau mau dilihat perubahan perbedaan ini akan membuat kita menjadi merasa bahwa ya harus ada yang kemudian mampu beradaptasi, dua-duanya sih harusnya. Tapi kan terjadi malah ini dua-duanya nggak bisa beradaptasi dengan situasi atau perubahan-perubahan ini. Nah, kalau kemudian dirujuk kenapa dia menyesalnya mungkin kenapa yang tadinya sudah bagus, sudah sesuatu yang sudah dibangun lama, kemudian sampai harus selesai di sini. Tapi kan yang tidak dipikirkan juga pada waktu mau memutuskan itu, sudah berapa kali sih berupaya sampai kemudian memutuskan bahwa kayaknya udah nggak bisa lagi. Sudah tanya atau cari bantuan kepada pakar kah untuk membantu membenahinya. Kadang-kadang dibenahi sendiri nggak bisa, dibenahi dengan saudara, keluarga belum bisa. Mungkin harus perlu orang ketiga untuk bantu. Bukan orang ketiga itu bukan berarti cem-ceman atau apa, tetapi justru pakar yang bisa membantu melihat masalah dari helikopter view gitu. Di sisi lain, sebagai seorang penampil atau lebih spesifiknya seorang komedian, Andre Taulani memang terbukti sebagai penghibur yang profesional.
Hal ini terlihat dari sikapnya yang santai menjawab pertanyaan awak media, bahkan sesekali berusaha untuk menghibur seperti yang biasa dilakukannya sehari-hari. Lantas benarkah Bunda Romi melihat hal ini sebagai bentuk pengalihan dari Andre untuk sedikit mengunci rasa sakit hanya di dalam hatinya sendiri? Orang tetap melucu depan awak media yang nanya serius gitu loh, Bun. Gimana sih bilang? Melucu itu bisa cara orang untuk mengalihkan perhatian. Tidak terfokus pada masalah yang sebenarnya, sehingga dikasih kembang-kembangan dan sebagainya supaya orang kemudian juga tidak kemudian terlalu banyak bertanya kepada pokok permasalahannya. Seterbukanya di dalam masalah ini pasti juga ada yang tidak dibuka secara gamblang, pasti akan disimpan. Nah, dia mungkin juga dengan melucu itu supaya mengkamuflir orang untuk tidak terlalu kepada permasalahan yang sebenarnya ini gitu. Bisa sedih, tapi bisa juga kemungkinan kalau sedih mungkin kalau menurut saya normalnya sih harusnya iya. Karena kan dia juga memikirkan pasti tidak hanya hubungan suami istri, tapi anak-anak dan sebagainya yang sudah ada ini akan menjadi selesai kan gitu, dan tidak seperti lalu lagi gitu. Tapi bukan berarti orang harus sedih, harus meraung-raung. Orang kalau sedih itu bisa kemudian ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Misalnya dia banyak merenung, banyak berpikir, seperti itu. Tapi di depan awak media mungkin karena memang sudah biasa ada perform di mana-mana, jadi dia kemudian membawakannya dengan seperti kayak santai, walaupun apa yang dia ungkapkan itu bukanlah sesuatu yang terbuka banget gitu, bukan seperti apa aslinya. Di balik unggahan terbaru Andre Taulany, yang cukup mengejutkan juga, Sule sebagai sahabat ternyata sudah memiliki firasat, hal yang dulu menimpanya bisa menimpa juga kepada Andre. Lantas bagaimana Sule memiliki firasat tersebut? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Ratu Ayu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi ke yang 5 tahun. Semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses. Tentu sudah bukan rahasia lagi jika kedekatan Andre Taulany dengan komedian Sule sangat dekat beberapa waktu silam atau saat keduanya sama-sama terlibat dalam program sketsa komedi. Maka dari itu di tengah hebohnya kabar rumah tangga Andre Taulany, menarik pula menelisik jauh ke belakang di mana Sule sempat mengungkapkan pada saat mengucapkan ucapan ulang tahun untuk Kenzi, anak Andre yang kala itu berulang tahun yang kelima di tahun 2014 silam. Pada momen itu, Sule yang terlihat memberikan kode untuk rumah tangga Andre agar tetap mesra dan harmonis, dan berpesan agar Andre tak bercerai dengan Erin. Benarkah hal tersebut merupakan firasat dari Sule? Mudah-mudahan Haji Andre Taulany juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetap pertahankan rumah tangga karena itu adalah rezeki. Jangan hiraukan banyak infotainment, orang pada cerai, jangan ikut-ikutan ya. Jangan seperti orang-orang sekarang itu kebanyakan yang latah, ayam ya. Orang lain cerai, ikut cerai. Jangan ya Pak Haji, itu pertahankanlah. Setali 3 uang dengan Sule, Andre Taulany sendiri agaknya sadar permasalahan bisa datang kapan saja termasuk kepada dirinya. Hal ini terlihat saat Andre mengungkap tips bagaimana kiat dalam mempertahankan biduk rumah tangga dan juga menghadapi perjalanan rumah tangga ke depan. Menurutnya ada 2 kata kunci yang penting, yaitu menerima kekurangan pasangan dan respek alias saling menghargai. Benarkah malah hal tersebut yang juga luput dari Andre terkait rumah tangganya? Waduh, saya nggak nyangka akhirnya dulu keponakan saya yang masih kecil sekarang udah menikah. Selamat buat Rizky Febian dan juga Mahalini. Om Andre doain semoga lancar pernikahannya.
dan juga insya Allah bisa menjadi keluarga yang samawa dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Wah, jangan tuh kayak apa? Nasihat. Oh. Ya, yang pasti namanya menikah itu kan bukan suatu perjalanan yang mudah ya. Ini menikah itu kalau nilainya ibadah, niatnya ibadah, insya Allah semua bisa dilalui dengan baik. Kalau terjadi sesuatu dalam perselisihan misalnya apa segala macam, ya itu adalah bumbu-bumbu pernikahan. Yang penting dua-duanya mau menerima kekurangannya dan respect, kuncinya di situ sih. Namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Saatnya ya sekarang ini gitu. Ya cuman mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.